Halo pemirsa Jawa Pos TV, apa kabar? Saya Disan Nugraha menyapa Anda dalam Bincang-Bincang. Menuju ke tahun ajaran baru 2025-2026 tentu saja diawali dengan bagaimana siswa-siswi pelajar ini bisa menuju ke ahli jenjangnya dan dengan proses penerimaan murid baru yang sebelumnya diberi nama PPDB sekarang menjadi SPMB. Nah, ini ada perubahan sedikit dari sistemnya, kuotanya, dan di Surabaya, pemerintah Kota Surabaya juga sudah bersiap untuk memulai tahapan-tahapan dari sistem penerimaan murid baru di tahun 2025 ini. Apa saja perubahannya dan apakah ini juga bisa berdampak kepada sistem yang lebih baik dalam proses penerimaan ini? Kami akan bahas dalam bincang-bincang hari ini pemirsa, tapi kami awali terlebih dahulu dengan video tayangan berikut ini. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti memperkenalkan SPMB sebagai pengganti PPDB. Ada 4 jalur pendaftaran yang akan diterapkan dalam sistem baru penerimaan siswa baru pada tahun 2025. Pemerintah daerah pun mulai mempersiapkan mekanisme baru dalam proses pendaftaran siswa baru yang akan dimulai pada awal Juni mendatang, tak terkecuali pemerintah Kota Surabaya yang mengaku siap mendukung pergantian sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB menjadi sistem penerimaan murid baru atau SPMB pada tahun ajaran 2025 yang dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Untuk pelaksanaan SPMB tahun ini hampir sama dengan tahun kemarin, alhamdulillah, karena model metodenya hampir sama. Mudah-mudahan nanti dengan bantuan teman-teman media warga itu tak banyak dengan SPMB ini, mohon maaf, itu alhamdulillah itu anak-anak diapresiasi dengan 4 jalur, baik SD maupun SMP. Tapi di SD ini kan lebih, itu memang lebih. Nah, dengan SMP ini 4 jalur. Yang pertama jalur afirmasi. Itu ada perubahan kuota yang dulu 15 menjadi 20%. Jalur afirmasi ini difungsikan untuk anak gamis gamis dan untuk anak inklusif. Itu 20%. Dan ini nanti kita laksanakan lebih awal. Harapan kami anak yang jalur afirmasi ini bisa nanti ikut juga di jalur prestasi, bisa ikut di jalur domisili yang peluangnya lebih banyak, soalnya tadi keluarga dari keluarga miskin dan miskin. Tapi perlu kami sampaikan, intervensinya tetap jalur apapun, baik itu jalur afirmasi, jalur prestasi maupun jalur domisili. Bahkan saya terima kasih teman-teman swasta, kalau anak-anak gamis di swasta pun intervensinya sama. Itu saya bingung. Jadi SPMB ini negeri dan swasta itu Bahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya memastikan adanya perubahan sistem yang ditetapkan tidak akan mengganggu proses pembelajaran hingga penerimaan siswa baru di Kota Pahlawan. Dan telah menyiapkan juga petunjuk teknis atau juknis menyusun skema turunan terkait SPMB yang akan dijalankan di Kota Surabaya. Lantas bagaimanakah pemerintah dalam mengawal kesuksesan SPMB di tahun pertama penerapan ini? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Sambut penerapan SPMB 2025 akan kami bahas dalam Bincang-Bincang malam hari ini pemirsa, dan tentu saja saya tidak sendiri. Di studio sudah hadir bersama saya ada Pak Juli Purnomo, Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya, ada Ibu Ajeng Wirawati, anggota Komisi D DPRD Surabaya. Pak Juli, Bu Ajeng, terima kasih sudah hadir. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Dan tidak hanya yang di studio, saya juga tersambung secara daring dengan Pak Isa Ansori, pengamat pendidikan dari Surabaya. Pak Isa, selamat malam. Pak Isa?
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isa sudah bergabung juga bersama kami secara daring. Nanti saya tanya satu persatu terkait dengan SPMB yang memang berubah nama dari PPDB menuju ke SPMB. Tentu saja orang tua siswa yang biasa dari tahun ke tahun memang selalu merasa ada perubahan, ada kebingungan lagi apakah kali ini perubahannya bisa membuat menjadi lebih simpel, menjadi lebih mudah dan berpihak juga kepada masyarakat. Usai jeda kami kembali dalam bincang-bincang pemirsa. Kami update berbagai informasi seputar pelaksanaan Haji 2025. Laporan langsung jurnalis Jawa Pos Dimas Ginanjar dari Tanah Suci. Diperketat. Kemarin saja itu pintu masuk di Mekah itu sangat ketat sekali. Saksikan update Haji 2025 di program Update Siang dan Update Petang Jawa Pos TV. Kita bikin masjid yang baru di sini. Dari tahun ke tahun sistem penerimaan murid baru ini memang punya prosedur khusus dan juga harapannya memang adil begitu ya. Termasuk kalau tahun yang sebelumnya kita masih mengenal istilah zonasi, namun di tahun ini tidak ada istilah zonasi. Tetap ada jalur-jalur penerimaannya, kuotanya secara persentase juga berubah sesuai dengan klasifikasinya. Ini akan saya bahas secara lebih detail lagi, termasuk mungkin Anda sebagai orang tua murid yang juga memiliki anak beralih jenjang mungkin dari TK menuju ke SD, SD menuju ke SMP, karena inilah yang juga menjadi perhatian dari pemerintah Kota Surabaya yang juga tentunya menjadi perhatian dari Komisi D DPRD Kota Surabaya. Ada Ibu Ajeng di sini, saya langsung aja bertanya, prosesnya sudah sejauh mana gitu untuk merespon dari keputusan Kemendikbudrismen ya terkait dengan narasi yang berubah jadi SPMB ini. Prosesnya untuk pemerintah kota, terutama Dinas Pendidikan, sudah siapkah Bu Ajeng lihat? Iya, jadi Permendikbud 3 tahun 2025 ini kan ditujukan secara nasional. Jadi mengatur kok memang tidak berdasarkan secara jarak, tapi karena mungkin di daerah-daerah tertentu ada mungkin dibutuhkan untuk surat keterangan domisili. Nah, untuk di Kota Surabaya kita kan sudah beberapa tahun ini kemarin kita sudah melakukan evaluasi bersama dengan segala stakeholder, sehingga kita juga menyampaikan bahwa sebenarnya sudah ada peraturan ini, dalam artian kita juga sudah mengkritisi, kalau dulu kan namanya SKDK ya, surat keterangan domisili, dan itu kita memastikan tidak ada tadi ketidakadilan ataupun yang oknum-oknum, jadi sehingga kita memastikan ada peraturan yang lebih detail. Jadi kita kemarin sudah mengkaji dan juga memastikan harus ada jangka waktu minimal, dan kita sudah sepakati dari kalau yang dulu ada peraturan wali kota setiap tahun ya, secara dengan harus tepat dengan pemerintah pusat, sehingga minimal 1 tahun dari pendaftaran, baik itu KK ataupun surat keterangan domisili. Kalau di bawah 1 tahun, nah ini dikhawatirkan ya itu tadi memicu ketidakadilan untuk para wali murid lainnya yang akan mendaftarkan anaknya ke sekolah. Jadi dari poin itu sebenarnya pemerintah Kota Surabaya sudah bahkan sudah siap dari tahun-tahun sebelumnya, karena Bu Ajeng kan juga tahun kemarin juga mengawal ini begitu ya, sudah lebih dari 5 tahun bahkan mungkin untuk melihat proses ini, dan dari tahun ke tahun termasuk 2 atau 3 tahun belakangan bisa lebih rinci gitu. Tapi pemerintah kota sudah menyiapkan antisipasi hal tersebut. Iya, karena kita setiap tahun kan setiap
PPDB zaman dulu namanya kan pasti ada evaluasi, masukan dari segala wali murid ataupun juga para kepala sekolah. Kita selalu mengadakan hearing baik itu negeri dan swasta supaya memastikan setiap tahun segera fasilitasi pendaftaran itu bisa terpenuhi secara lebih optimal dan juga lebih transparansi lagi. Oke, saya ke Pak Yuli. Pak Yuli, kalau secara tadi Pak Yuli sempat ngobrol sama saya secara fair, narasinya berubah gitu ya dari PPDB ke SPMB. Ya, sebenarnya intinya adalah proses menuju siswa ini masuk ke sekolah. Kenapa narasinya harus berubah sih Pak? Kalau Bapak lihat, karena kan kadang-kadang orang tua itu juga berubah lagi, menterinya berubah lagi aturannya. Padahal mungkin perubahannya nggak terlalu signifikan. Ya, terima kasih Mas Desa. Jadi kita jangan terpancang pada perubahan redaksi. Ya, yang tadinya PPDB sekarang jadi SPMB. Yaitu sistem penerimaan murid baru. Yang penting itu adalah konten dan juknisnya yang harus kita perhatikan. Memang tidak banyak perubahan lah ya. Perubahannya itu hanya pada persentase. Ya, yang ada 4 jalur perlu saya sampaikan. 4 jalur itu yaitu jalur afirmasi, jalur mutasi atau perpindahan orang tua, kemudian jalur prestasi dan jalur domisili. Nah, ini yang jadi permasalahan domisili ini. Seperti yang disampaikan oleh Bu Ajeng tadi, domisili ini pengertiannya bisa orangnya tidak bertempat tinggal di situ, tapi memiliki domisili. Nah, ini sangat-sangat salah. Karena kenapa? Domisili ini adalah hanya untuk yang perpindahan tugas atau mutasi. Nah, jadi misalnya ada perpindahan tugas, kakaknya kan di luar kota, ya, di luar kota, tapi di dalam kota kan nggak punya, tapi pekerjaannya ada di dalam kota. Domisilinya ada pun waktunya, itu bisa pakai domisili, tapi juga tidak boleh lebih dari 6 bulan atau 1 tahun. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, untuk indikator di jalur domisili ini tetap menggunakan kartu keluarga. Jadi semua itu menggunakan kartu keluarga intinya. Kenapa kok kartu keluarga? Karena memang itu dasarnya untuk anak Surabaya. Kemudian untuk menentukan titik, ya, titik ordinat dissentingnya itu di mana, itu juga kartu keluarga. Bukan kartu atau surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh kelurahan melalui RT dan RW. Nah, ini tidak bisa. Jadi tetap harus menggunakan kartu keluarga yang ada. Ya, itu. Karena banyak sekali prosesnya untuk memang masalah domisili, masalah KK itu harus sama dengan dengan akte, ya, itu banyak sekali. Jadi untuk validasinya itu banyak kan. Sebelum dimulainya SPMB ini, yaitu harus ada validasi atau untuk verifikasi terkait dengan masalah data, terkait dengan masalah nilai, terkait dengan masalah sertifikat. Nah, itu yang harus. Terkait dengan persentase itu juga sangat berubah. Sebetulnya nggak anu sekali kok, tapi ini justru meminimalis dan lebih mudah sebetulnya. Tapi Pak, dari sisi narasi domisili ini, Pak Yuli tadi menjelaskan, berarti seolah ada kekhawatiran atau kerancuan di sana atau gimana nih Pak? Iya. Jadi memang ada kekhawatiran juga ada kerancuan kan. Ini kita berbicara masalah domisili dulu ya, Mas ya. Domisili ya. Itu kan dulu zonasi itu kan hanya seputar, yang radiusnya diukur dengan ordinal distancing dengan jarak yang paling dekat, ya kan. Nah, sekarang ini sudah ada istilahnya itu dimodifikasi ya, ataupun demi untuk keadilan, asas keadilan. Jadi ada beberapa yang harus dilalui. Contohnya seperti sekarang ini ada domisili 1 dan domisili 2. Ya. Itu jadi. Tapi juknis dan juklaknya jelas nggak Pak kira-kira ini? Jelas. Juknisnya jelas. Ini semua mengacu pada Permendikdasmen itu nomor 3 tahun 2025. Jadi jelas persentasenya ada ya. Kemudian bagaimana untuk kebijaksanaan. Ya, artinya masing-masing kabupaten kota itu diberi kewenangan. Karena kenapa di sini cuma 90%. Yang 10% itu boleh dialokasikan kemana itu sesuai dengan kabupaten dan kota. Oke. Nah, kemudian dari apa ini? Melalui surat keputusan
wali kota yang tadinya perwali. Nah, gitu. Oke. Itu, Mas. Baik, saya kembali ke Bu Ajeng. Bu Ajeng dengan penjelasan Pak Juli tadi, Bu Ajeng juga mungkin sudah berkomunikasi dengan pihak dinas pendidikan, dengan pihak sekolah juga. Untuk tahun ini gitu ya, ini udah mantap, siap, atau mungkin ada keraguan juga nih. Nanti saya tunggu jawabannya usai jeda. Bu Ajeng ditahan lebih dahulu, kami akan kembali usai jeda sesaat lagi pemirsa. Aturan baru butuh pemahaman juga, tapi untuk Anda orang tua siswa, harapannya ini juga menjadi satu pemahaman yang semakin mudah gitu ya, dan bisa diterapkan dengan mudah juga, karena memang tahapan validasi memang sudah sedang berjalan saat ini. Saya ke Bu Ajeng terlebih dahulu. Bu Ajeng, sebenarnya sejauh mana kemantapan nih kalau lihat dari tahun kemarin dengan tahun ini, ada sedikit perubahan, udah mantep dengan penafsiran, dengan aturan, dengan kesiapan orang tua juga, karena mungkin kan lewat online dan sebagainya. Sejauh ini Bu Ajeng melihatnya gimana nih dari Pemkot Surabaya terlebih dahulu? Iya, jadi setiap tahun kita mengadakan evaluasi. Tentu saja pastinya adalah suatu celah kebingungan dari Barim Funit, sehingga kita membutuhkan kemarin meminta adanya posko supaya warga ini mungkin karena keterbatasan pulsa ataupun yang karena online, jadi bisa lebih bisa tenang bertemu langsung dengan para karyawan ataupun dari dinas pendidikan supaya bisa berkonsultasi secara langsung. Dan kekhawatiran yang kedua pastinya selain masalah aplikasi, bagaimana warga miskin ini bisa terakomodir seluruhnya. Karena ini kan berdasarkan 100% online, sehingga memang sangat berbagai macam pilihan wali murid itu tidak bisa kita tidak bisa kita bayangkan. Sehingga kita sudah mendata, mungkin ada kuota 5.000 untuk keluarga Pramis dan Gamis, tapi ternyata pada waktu tahun-tahun yang lalu ada juga yang luput, ternyata warga yang Gamis itu masih belum mendapatkan pilihan sekolah. Tetapi ternyata kita sudah memastikan kerjasama dan kolaborasi kepada sekolah swasta supaya memastikan, karena kita memang fungsinya kita di sini kan mendekatkan anak-anak sekolah lebih dekat dari rumahnya, seperti itu. Jadi memang fungsi dari zonasi ataupun domisili tidak berubah, mendekatkan anak-anak belajar lebih dekat gitu dengan sekolahnya. Betul. Gitu ya. Dan ini juga yang tadi berbagai macam perubahan, tapi yang jelas kita alhamdulillah untuk yang Juknis tahun ini kita sudah menaikkanlah prestasi. Kalau yang dulu kita kemarin mungkin 25 ya prestasinya, nah sekarang kita sudah 35%. Kemudian domisili yang dulu zonasi mungkin dulu 50%, sekarang sudah turun jadi 40%. Karena ini memang sesuai dengan kebutuhan warga kota Surabaya. Kita memang fokus kemarin bagaimana kalau prestasi lebih banyak dan juga mengakomodir para keluarga afirmasi gitu. Betul, karena memang biasanya orang tua murid itu meskipun sudah input data secara online, tapi ngerasa ini udah masuk atau belum ya. Nanti jangan-jangan data saya nggak masuk nih anak saya gitu. Jadi ada kekhawatiran. Tapi ada posko juga yang bisa diakses kalau misalnya memang masih belum merasa, atau bahkan mungkin ke pihak sekolah. Saya ke Pak Isa. Pak Isa, kalau bicara tentang prosentase yang dirubah begitu ya, Pak Isa sendiri melihat perubahan kuota-kuota ini bagaimana Pak Isa? Iya, menurut saya SPMB tahun ini itu kan sebetulnya gagasan tentang 4 tahun yang lalu ya, zonasi perubahan ya. Artinya dulu kita zonasi itu dibatasi dengan jarak ya. Nah, di dalam SPMB yang diterjemahkan oleh Surabaya ini mungkin beda dengan daerah-daerah yang lain ya. Di Surabaya ini tidak menganut misalkan jarak itu bergaris lurus ya kan, tetapi rotasi, berputar. Radius gitu ya Pak ya? Sehingga ya, radius, jadi berputar.
Jadi kalau dulu itu meskipun berada di belakang sekolah, ya kan, tapi karena kecamatannya berbeda dengan sekolah, maka dia tidak punya kesempatan untuk mengakses sekolah itu. Nah, yang dilakukan oleh Surabaya itu pendekatannya adalah radius, sehingga ini lebih menutup celah bahwa kalau dulu daerah-daerah atau kelurahan dan kecamatan yang tidak ada sekolahnya, kemudian tidak punya harapan untuk bisa diterima di sekolah tujuannya, sekarang terbuka semuanya. Nah, kemudian diterjemahkan lagi oleh Dinas Pendidikan dengan 5 model tadi, tetapi persentasenya itu dibagi-bagi, ya kan? Untuk prestasi yang 35% itu masih terbagi. 20% itu digunakan untuk akademis, kemudian 12% digunakan untuk akademis, dan 3% digunakan untuk penghafal kitab suci. Sehingga ada banyak improvisasi dan bisa menampung semua potensi yang ada di kota Surabaya. Sehingga menurut saya SPMB tahun 2025 itu belajar dari persoalan-persoalan yang kemarin, ini akan lebih menutup celah ya, apa yang menjadi problem masyarakat tahun yang lalu. Sehingga bagi saya, apalagi tadi di dalam diskusi itu tidak cukup hanya menangani anak-anak yang dari TK ke SD atau dari SD ke SMP. Pemerintah Kota Surabaya juga akan membantu anak-anak dari SMP ke SMA, sehingga semua sekolah yang ada di Surabaya, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, dia akan menjadi posko untuk membantu adik-adik kita yang dari SMP mau melanjutkan sekolah jenjang SMA maupun SMK di Surabaya. Baik, memang ada satu yang cukup prinsip ya Bu Ajeng ya, bahwa ini menjadi radius, karena memang berarti sekolah di Surabaya masih nggak sebegitu meratanya gitu ya. Betul. Jumlah SMP mungkin di satu kelurahan ada, kelurahan yang nggak ada. Iya. Ini juga merespon keadaan ini di Surabaya berarti. Ya, ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya. Kita ada seperti disampaikan Pak Yuli tadi, ada 2 domisili. Jadi domisili berdasarkan radius, jarak, meteran gitu ya. Tapi yang kedua tadi, domisili kedua berdasarkan pembagian kecamatan dan juga kelurahan. Nah, ini memang terkendala tidak semua kecamatan mempunyai lebih dari 1 SMP negeri. Sehingga kurang lebih ada 4, kemarin ada 4 kecamatan yang hanya mempunyai 1 SMP negeri. Dan alhamdulillah kita kemarin dengan DPRD lainnya kita sudah mengedok bersama-sama, insya Allah akan dibangun lagi untuk tahun 2025 ini, rencana ada 3 SMP. Nah, ini juga walaupun sekarang masih belum berikutan SPMB, tapi yang jelas kita tetaplah ikut mengajak kolaborasi dengan sekolah swasta, dan ini memastikan kesemuanya kebutuhan masyarakat terpenuhi, baik untuk keluarga gamis ataupun memang keluarga yang ingin meningkatkan prestasinya di bidang apapun. Baik, jadi memang ada 2 domisili yang diterjemahkan secara radius ini ya, juga menjadi sesuatu yang berbeda di tahun ini pemirsa. Tapi masih ada banyak yang akan kami bahas di bincang-bincang kali ini terkait dengan SPMB. Usai jeda kami kembali. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Festival Lampion Waisak Borobudur Lake of Peace 2025 diikuti puluhan ribu masyarakat berbagai daerah. Sementara itu, untuk total lampion yang diterbangkan pada Waisak kali ini sebanyak 2.569. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Post TV. Biasanya kalau orang Surabaya, pemirsa, orang tua siswa yang akan mencarikan sekolah untuk anaknya belum apa-apa udah sambat gitu ya, karena ngerasa aduh susah, bingung nyari sekolahnya nanti yang mana yang bisa masuk, mana yang enggak.
nanti belum lagi kalau sudah diproses dalam penerimaannya merasa ada kecurangan dan sebagainya sampai bawa meteran. Nah, ini biasanya dari tahun ke tahun kita selalu melihat hal-hal seperti ini. Apakah di tahun 2025 kondisi ini akan bisa hilang sebegitu saja, bahkan diawali dari validasi yang memang sekarang sudah sedang berjalan. Kami lihat dari informasi melalui akun sosial media Jawa Pos, proses validasi ini pun juga sudah sempat mengalami kendala tadi karena data yang sudah diisi ternyata hilang lagi dan harus mengisi ulang. Nah, ini saya ke Pak Yuli, Pak. Kalau kondisi-kondisi ini kan kadang-kadang orang tua itu nggak semuanya melek teknologi gitu ya. Ada yang masih gaptek atau bahkan nggak punya koneksi internet. Sementara ini prosesnya online 100% gitu. Kalau tadi Bu Ajeng sempat bilang ya Dinas Pendidikan harus bisa merespon kondisi ini. Bagaimana dengan pihak sekolah, Pak, sebaiknya? Apakah memang harus bisa setiap guru juga menjelaskan kepada orang tuanya? Jadi begini Mas Ita, hasil pertemuan antara Komisi D dari DPRD Kota Surabaya juga dengan pakar juga dengan Dewan Pendidikan itu memang ada usulan agar sosialisasi ini lebih diefektifkan. Ya, kemudian terkait dengan gaptek atau tidak, kan banyak masyarakat yang kurang paham dengan online ini. Bagaimana cara mendaftarkannya, kemudian persyaratannya bagaimana. Buka di websitenya aja sudah kesulitan. Betul, belum lagi nanti harus upload sesuatu gitu. Mana yang harus diklik dan mana, itu kan banyak sekali. Sehingga sekolah-sekolah ini sudah membentuk posko. Bahkan sampai di tingkat RT RW. Nah, bahkan kelurahan. Nah, ini mempunyai job description yang masing-masing. Di sini pendataan terkait dengan KK, dengan domisili, yang satu terkait dengan masalah IT-nya, bagaimana membuka websitenya itu, yang kiri apa yang kanan. Nah, ini kan banyak. Kemudian masuk berandanya itu bagaimana. Ini memang butuh apa ya? Butuh untuk sosialisasi yang lebih efektif sehingga masyarakat itu paham dan tidak menyesal gitu loh. Aku nggak ngerti makanya begini, kemudian karena banyak begitu. Kemudian juga bagaimana caranya untuk mendaftarkan, ya kan? Apakah prestasi itu ada skornya, itu kan nggak banyak tahu, ya kan. Kemudian nilai rapot itu berapa persen. Nah, ya kan, kalau di prestasi nilai rapot itu 20%, seperti yang disampaikan Pak Isa tadi. Yang 15%, 12% itu untuk akademik dan non akademik, lomba ya. Kemudian yang 3% untuk hafalan kitab-kitab suci. Nah, ini sudah cukup bagus ya. Nah, ini perlu juga saya sampaikan persentasenya yang Nusewu Bu Ajeng yang terkait dengan masalah domisili. Ya. 20% itu masuk di domisili 1 itu tidak melihat kelurahan, tidak melihat kecamatan. Seperti yang Pak Isa tadi. Yang paling dekat mana, karena ada inisan. Karena yang dilihat itu adalah radius, jari-jari. Jadi utara, barat, selatan itu bisa ukurannya kan sama, posisi meskipun sudah di tengah. beda wilayah ya, beda wilayah atau kecamatan ini. Gitu ya. Makanya itu diberlakukan di domisili 1 dengan kuota 20%. Ya. Sedangkan yang 20% lagi kan 40% tadi ya. Yang 20% itu adalah sekolah ini ada di kecamatan mana. Kemudian ada berapa kelurahan, tinggal dibagi. Nah, artinya bukan diskriminasi, tapi memang ini haknya untuk yang ada di sekolah yang ada di kecamatan itu dan untuk di kelurahan itu. Nah, ini kan cukup adil ya. Dibagi kan? Atas nama kelurahan ya Pak. Iya. Jadi tidak melihat radiusnya tapi atas nama kelurahan dalam kecamatan tersebut. Tetap melihat radius Pak. Tapi yang masuk dalam kelurahan, jadi misalnya sekolah A ya, itu kecamatan A juga ya. Kemudian di situ ada berapa kelurahan, tinggal dibagi aja. Ya itu. Tapi ya tetap mengacu pada radius juga karena kedekatannya kan di situ itu. Nah, itu selanjutnya juga harus diterangkan banget bagaimana cara-caranya untuk validasi dan perlunya untuk apa, dan itu harus diterangkan sehingga masyarakat itu dapat pelayanan yang maksimal. Sehingga mengerti tidak ada kekecewaan. Nah, gitu. Dan juga mendaftarkannya juga betul-betul rasio. Oh, aku bisa masuk di sini, oh aku nggak bisa masuk, kan semua itu transparan Mas Ida. Kan ada di penampilan sehingga tahu kalau nilaiku sekian itu masuk enggak ya, ini sekian. Nah, itu harusnya ada analogisnya. Transparansi itu memang yang dibutuhkan oleh orang tua siswa ini ya. Dan integrasi. Betul, integrasi ini juga. Saya ke Bu Ajeng lagi Bu, sebelum ke arah transparansi itu tadi Pak Yuli juga sudah menjelaskan terkait dengan sosialisasi. Bu Ajeng sendiri melihat kesiapan
Dinas Pendidikan di sini terkait sosialisasi sampai ke tingkat guru atau bahkan ke orang tua siswa. Sementara juga sistem, karena 100% online, sistem ini kan juga butuh budget juga Ibu. Apakah yang sudah sempat dikeluhkan katanya aplikasi sudah diisi, hilang lagi. Apakah ini karena budgetnya kurang Ibu atau kesiapan sistemnya yang belum sanggup untuk menerima banyaknya masukan input dari orang tua siswa atau apa nih Bu? Apa yang sudah dilihat dari DPRD kali ini? Kalau anggaran insya Allah enggak ya, pasti. Anggaran enggak ada masalah. Enggak ada masalah, karena ini online jadinya kan memudahkan. Mungkin hanya pembukaan posko, tapi yang jelas ini juga termasuk usulan dari warga dan juga dari DPRD juga, yaitu penambahan waktu uji coba untuk wali murid. Yang seharusnya kapan ini Bu? Ini nantinya pasti akan berjalan start akhir Mei dan juga awal Juni sebelum waktu pendaftaran real. Jadi ada uji coba dulu, jadi supaya wali murid ini tidak kaget istilahnya seperti itu. Jadi istilahnya sudah mencoba, kira-kira tadi yang disampaikan oleh Pak Yuli tadi, kira-kira bisa harus mengetik yang mana, diinputkan yang mana, seperti itu. Kemudian bukti yang diterima harus seperti apa, seperti itu. Nah ini ada 2 kali, jadi saya harapkan dari wali murid harus mencoba dan juga benar-benar mengkonsultasikan dan dicatat betul-betul, dan juga khususnya para yang di SD ya, khususnya para gurunya yang pastinya mendampingi untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, saya harapkan juga ikut juga memberikan edukasi untuk bagaimana menggunakan uji coba ini, seperti itu. Ini karena memang betul warga sekarang masih banyak yang kesulitan melihat aplikasi yang mungkin kolomnya banyak sekali gitu kan. Jadi kadang udah bingung. Betul. Jadi kita harus pakai kacamata gitu, lihat yang mana ini harus diisi. Kemudian juga pemasukan untuk data-data prestasi itu dipastikan jangan sampai tertinggal dan dihitung dengan benar, seperti itu. Ini memang menjadi para wali murid itu banyak terkaget takutnya seperti itu pada saat pendaftaran prestasi tiba-tiba namanya hilang, karena memang jadwal untuk pendaftaran ini hanya terbatas, mungkin hanya 3 hari, daftar ulang hanya 1 hari. Dan ini memang sesuai dengan permasalahan di masyarakat. Kita ingin mendukung transparansi dan juga keadilan, jadi kita tidak mau waktunya terlalu lama, supaya nanti itu tadi tidak ada simpang siur, ketidakadilan atau permainan dan sebagainya. Ini kan berarti dengan waktu yang memang ada periodenya, ada jangka waktu dan batasannya. Lagi-lagi Bu, kita berarti bertumpu pada sistem internet, sistem data banking yang harus prima. Ini sudah diwanti-wantikah ke Dinas Pendidikan? Kalau untuk server pasti, cuma yang jelas kita juga edukasi ke masyarakat. Kadang-kadang pasti mau tidak mau kan ada time yang sibuk, yang trafficnya yang sibuk ya, itu kita sampaikan kepada warga, jangan panik, mungkin dicoba malam khususnya validasi. Tapi kalau pada saat nanti daftar ulang ya 1 hari ya pastinya kan bisa. Kalau tidak kesusahan 2 jam tidak bisa masuk, 3 jam masuk, langsung ke posko-posko yang ada didirikan Dinas Pendidikan, seperti itu. Karena sebenarnya sistem ini sekali lagi latar belakangnya adalah sebenarnya untuk memudahkan gitu ya. Betul. Orang tua nggak harus hilir mudik ke sekolah, segala dilakukan secara daring. Tapi kita lihat nih dari proses ini dengan sistem yang juga akan berjalan, termasuk di Surabaya sudah dengan segala perubahan, dengan segala kesiapannya, harusnya ini juga bisa menjadi satu sistem yang bisa berjalan dengan baik tanpa harus membuat orang tua siswa itu juga panik. Saya masih akan lanjutkan ke segmen berikutnya pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali. Selamat pagi warga Jatim, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali di Update Jatim hari ini. Penjabat Bupati Magetan Nizamul bersama Kepala OPD dan instansi terkait melakukan sidak ke lokasi tambang ilegal. Adanya surat edaran tersebut juga diharapkan menerapkan sistem rekrutmen berbasis kompetensi dan kesetaraan kesempatan kerja. Tersangka Eko Budi diduga membeli tanah aset desa seluas 4.000 meter persegi untuk membangun perumahan GSI. Negeri ini kaya budaya, etnis, dan tradisi. Menyimpan kekayaan alam dan anugerah keberagaman. Telah teruji menjadi satu dalam bingkai kebinekaan. Hasanah Indonesia di Jawa Pos TV.
Masih bersama kami dalam bincang-bincang, pemirsa masih membahas tentang SPMB 2025, terutama di pemerintah Kota Surabaya yang juga melakukan segala kesiapannya untuk jenjang SD dan juga SMP. Saya ke Pak Isa Ansori yang tersambung secara daring. Pak Isa, kalau Pak Isa juga selalu mengamati dari tahun ke tahun gitu ya, biasanya permasalahan juga muncul begitu. Sebenarnya kalau menurut Pak Isa di tahun ini untuk meminimalisir permasalahan yang muncul atau bahkan menghilangkan sama sekali, sebenarnya Pak Isa melihat kuncinya ada di mana, Pak? Nah, sebenarnya di mindset masyarakat ya. Ini kan STMB, PPDB itu sistem pendaftarannya sama kan. Seperti tahun-tahun yang lalu lewat jalur internet dan prosedurnya juga sama kan seperti itu. Tinggal kan sekarang terjadi perubahan nama. Perubahan nama itu kan hanya merubah dari zonasi, ya kan, dari zonasi yang pendekatannya itu RT, lurahan, kecamatan, ya kan, menjadi pendekatan kota, kan begitu kan. Nah, dengan pendekatan kota, kemudian sistemnya ini lebih mengakomodir. Kalau tahun-tahun yang lalu kan lebih pada garis lurus ya. Nah, sekarang lebih berotak. Sehingga sebetulnya ini akan memberi ruang kepada masyarakat yang dulu tidak punya harapan, sekarang punya harapan. Nah, tentu butuh penjelasan. Karena mindset itu kan susah dirubah ya, sehingga sosialisasi mulai sekarang ini menjadi sangat dibutuhkan karena dengan sosialisasi yang masif, maka akan terbuka mindset masyarakat seperti apa sih STMB itu. Nah, saya kira dukungan kawan-kawan DPRD, dukungan masyarakat, dan kemudian posko-posko di sekolah itu akan sangat membantu membuat masyarakat tidak panik ya kan, dan kemudian lebih mudah untuk mengakses. Dan di Surabaya itu kan saya kira cukup luar biasa kan, banyak masyarakat yang buka posko membantu ya, sehingga nggak sulit sebetulnya masyarakat mau mendaftar lewat mana itu, sudah banyak kelompok-kelompok masyarakat ya, komunitas masyarakat di tingkat RT itu buka posko pendaftaran. Sehingga yang sekarang dibutuhkan itu bagaimana kemudahan untuk mengakses itu dan mengantisipasi misalkan terjadi pemadaman atau apa. Nah, saya kira Dinas Pendidikan harus punya komitmen dengan PLN, dengan Telkom ya kan, dengan pemegang provider, supaya pada saat masa pendaftaran tidak ada apa yang disebut dengan gangguan baik itu pemadaman maupun pemutusan jaringan itu. Saya kira itu yang paling penting. Kalau dari sisi orang tua siswa atau orang tua muridnya sendiri seperti apa Pak Isa? Ya, menurut saya kan masyarakat kita itu kan banyak modelnya kan, banyak variabelnya. Ada orang yang nggak paham, tadi katanya Pak Yuli, sopo jari Pak Yuli ya kan begitu. Nah, menurut saya masyarakat seperti ini tentu harus dibantu untuk mengakses. Nah, supaya mereka tidak mengalami kesulitan seperti apa, Dinas Pendidikan saya kira sudah mulai membantu dengan melibatkan seluruh sekolahan untuk membantu masyarakat yang mau mendaftar di sekolah dengan tingkat jenjang yang diinginkan. Ya, misalkan saya mau mendaftar ke SMA, terus yang dekat saya itu adalah sekolah SD, saya bisa datang ke SD untuk minta tolong dibantu supaya saya bisa mendaftar di SMA. Nah, menurut saya kalau kanal-kanal seperti ini lebih banyak diketahui oleh masyarakat, dan tentu ini sudah dibuka oleh Dinas Pendidikan, tidak akan ada kesulitan masyarakat untuk mengakses itu. Sehingga saya kira sosialisasi bahwa semua sekolah di Surabaya penting untuk dimasukkan dengan bantuan masyarakat, terutama kawan-kawan media ya, untuk bisa membantu mensosialisasikan ini. Ya, kalau ini disosialisasikan secara masif, semua orang tahu, insya Allah kegaduhan itu akan bisa diantisipasi. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya Pak ya. Saya ke Bu Ajeng, kalau misalnya masyarakat Kota Surabaya sebenarnya sudah sangat urban modern lah ya, dan sangat mengenal dengan internet gitu ya. Belanja juga online, masa daftarin anaknya nggak bisa online gitu. Tapi kalau Bu Ajeng mengawal dari keluarga miskin atau yang peragamis juga, adakah mungkin treatment tersendiri atau mungkin fokus tersendiri dari Komisi D untuk membuat anak-anak dari keluarga miskin atau peragamis ini bisa benar-benar mendapatkan sekolah yang tepat? Sehingga kita kemarin meminta Dinas Pendidikan menghitung secara cermat berapa sih kuota untuk pramis dan gamis sesuai dengan data yang sudah
tersinergi dengan dinas sosial, dan kemarin kita sudah bertemu kurang lebih ada 5.000-an untuk kuota. Dan kita tidak boleh lupa dari ada lulusan SD sebanyak 38.000, tidak semuanya pasti masuk ke negeri. Jadi negeri itu kuotanya hanya kurang lebih 18.000, 20.000 sisanya akan masuk ke swasta. Dan kita tetap meminta dinas pendidikan untuk mengakomodir khususnya warga Gramis dan Pramis, karena kita pastinya juga tidak tahu ya di ke depan persebaran mereka memilih, dan pastinya dari sekolah swasta yang berkolaborasi pastinya kan kita meminta ada kuota khusus untuk Pramis dan Gamis. Tapi juga kita juga mengingatkan kembali bahwa warga ini tidak boleh lah, kita sudah jalan 4 tahun ya, tadi disampaikan Pak Isa, kita ingin tidak ada sekolah favorit dan non favorit. Insya Allah semuanya akan mendapatkan istilahnya tuh perhatian dan juga pendidikan yang kurang lebih sama seperti itu, sehingga untuk warga yang nantinya akan masuk di negeri kemudian daftar ulang 7 Juli ya nanti maksimal, kalau tidak masuk akhirnya segera masuk ke swasta seperti itu. Dan kita ini ada kuotanya, jadi mohon supaya nanti tidak perlu menunda-nunda seperti itu. Jadi supaya nanti anak-anak bisa belajar sesuai dengan waktunya nanti bulan Juli. Saya ambil kalimat dari Bu Ajeng bahwa Surabaya sebenarnya berkomitmen tidak ada sekolah favorit dan sekolah tidak favorit gitu ya. Tapi kenyataan di lapangan mungkin masih orang tua masih merasa kalau sekolah di yang sekolah negeri A, sekolah negeri B ini sekolah favorit gitu. Saya ke Pak Yuli, kondisinya sebenarnya gimana Pak di lapangan terkait dengan ini? Apakah memang sudah bisa menghapuskan kesan itu yang sudah sebenarnya dari sejak era Bu Risma pengen dihapuskan itu sebenarnya? Saya tertarik dengan kata-kata favorit ini. Kenapa saya tertarik? Itu sudah sejak dulu. Bahwa yang melabelkan sekolah itu favorit, itu adalah masyarakat. Sekolah sama semua. Yang dimaksud Bu Ajeng tadi, swasta, negeri itu sama. Ya, yang diajarkan juga sama. Cuman yang berbeda itu adalah in dan outcome-nya. Yang sekolah, Mas. Nah, jadi sekolah itu kan murid-muridnya itu kan ada seselektif ya. Biasanya itu di grade kelas ya. Kelas misalnya 7A, 7B itu ada grade-nya. Nah, ini sudah ada pembedaan. Nah, ini yang membuat jadi favorit dan menjadi unggulan. Jadi yang membuat unggulan itu adalah siswanya sendiri. Karena memang betul-betul brand-nya itu tingkat kompetensinya sangat tinggi gitu. Asisten individunya juga cukup bagus. Nah, makanya yang lainnya yang nun sewu ya dalam tanda kutip, ini kok gini ya, kok beda, karena siswanya juga beda. Nah, makanya ada nilai sekian diterima di mana, nilai sekian itu sudah menunjukkan. Tapi sebetulnya pendidikannya sama. Tidak ada perbedaan. Sehingga mempunyai label favorit itu adalah dari masyarakat, dan ini dari in dan outcome-nya. Apakah yang misalnya maaf ya di pinggir yang pojok sekali mungkin yang jauh dari apa nggak bisa favorit? Bisa. Kalau di situ memang betul-betul anak jenuh semua bisa. Iya kan, toh gurunya juga sama ya kan. UKG-nya juga sama, ya kan, PSDG juga sama. Nah, nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan yang nggak ada perhatian yang berbeda dari pemerintah kota juga nggak ada gitu ya. Iya. Tiap sekolah punya fasilitas yang sebisa mungkin sama. Iya, sama. Jadi siswanya ini yang membuat betul-betul bagus. Dan itu sudah real, benar ini. Nggak saya sebutkan ya. Sebenarnya di Surabaya sudah harus merata. Ini juga masih kami lanjutkan. Pemirsa tetap bersama kami dalam bincang-bincang. Kami akan segera kembali. Merangkum berita dari seluruh Nusantara, menyuguhkan peristiwa dari berbagai sudut pandang. Program yang mencoba melihat Indonesia sesungguhnya. Nusantara Kini hadir setiap hari di Jawa Pos TV.
Kembali dibincang-bincang, mirsa, saya sudah berada di segmen terakhir untuk membahas terkait dengan SPMB 2025, terutama yang ada di kota Surabaya. Saya langsung ke Bu Ajeng. Bu Ajeng, kalau bicara tentang kekhawatiran masyarakat gitu ya, atau bahkan mungkin nanti ada kesan, taruhlah ada kecurangan misalnya, untuk memitigasi supaya ini tidak terjadi, pengawasan supaya transparan ini tetap harus lebih kenceng ini ya, karena masyarakat maunya, apalagi Surabaya ini harusnya bisa jadi role model juga untuk sistem yang baru ini berjalan dengan baik begitu. Gimana Bu Ajeng? Surabaya sudah jadi role model ya, karena kita sudah 100% online dan sejak awal PPDB yang dulu, sehingga untuk sejarah pendaftaran ataupun bagaimana nanti posko ataupun uji coba, kalau ada permasalahan nanti monggo segera nanti langsung kontak ke WA call center yang ada di Dinas Pendidikan. Dan ini kita juga pantau juga dari Dewan dan juga dari Dewan Pendidikan, dari DPRD juga, memastikan itu menuntaskan memberikan solusi lah kepada masyarakat. Kemudian juga yang kedua ya, jangan sampai, tadi kan sudah sosialisasi, kita upayakan gencar, jangan sampai warga itu terpaku ataupun percaya dengan omongan-omongan warga yang ya menjanjikan sesuatu lah. Karena kita juga mengingatkan kembali bahwa pendidikan anak itu nggak perlu ditunda. Kita akan pasti dari pemerintah kota ini ada juga anggaran lebih dari 20% untuk pelatihan guru, baik itu negeri dan juga swasta. Sehingga kita memastikan juga yang tidak diterima di sekolah negeri, mohon langsung didaftarkan di sekolah swasta. Itu. Jadi kita kemarin khususnya yang afirmasi ya, pasti afirmasi kan terkendala karena ada kuota khusus dari para teman-teman untuk sekolah swasta ya. Dan ini mohon nanti segera konsultasikan ke posko-posko supaya dapat bantuan yang tidak memberikan beban kepada masyarakat seperti itu. Itu penting ya, karena memang harapannya dengan proses yang ada ini minimal tidak ada kendala terlebih dahulu dalam proses penerimaannya. Saya ke Pak Isa dulu, dari Pak Isa untuk statement terakhir Pak Isa untuk SPMB kali ini untuk bisa sukses Pak Isa. Pertama, kerjasama semua pihak. Saya kira ini adalah pertaruhan Surabaya sebagai kota besar, kota metropolis, dan kemudian apalagi Surabaya kota layanan. Ya, sehingga menurut saya konsolidasi semua pihak untuk membantu suksesnya pelaksanaan ini menjadi penting. Yang kedua, saya kira betul apa yang disampaikan oleh Bu Ajeng, pengawasan mesti harus dilakukan. Jangan sampai begini, misalkan Surabaya buka posko 24 jam, ya kan, untuk itu. Tapi tiba-tiba ada orang datang ke Dinas Pendidikan jam 10 malam, sudah tutup, tidak ada orang, jangan seperti itu. Nah, menurut saya ini akan jadi celah. Nah, sehingga saya berharap pada tahun-tahun Dinas Pendidikan, kalau misalkan statementnya adalah buka posko 24 jam, Dinas Pendidikan tidak boleh kosong selama 24 jam. Sehingga setiap orang datang jam 12 malam, datang jam 1 malam, itu ada petugas yang memang melayani. Nah, bagaimana prosesnya tentu digilir lah, ya kan, siapa yang bertugas dan sebagainya. Yang kedua tadi, pelayanan secara online. Pelayanan secara online itu jangan sampai kemudian orang telepon tidak diangkat satu. Namun saya dicelak yang akan menjadi orang menjadi tidak kuat. Jika di tengah sistem yang baik ini, maka akan menjadi baik kalau pelaksananya juga komitmen terhadap pelaksanaan. Dan saya yakin Dinas Pendidikan dengan bantuan kawan-kawan DPRD, Dewan Pendidikan, dan seluruh masyarakat tentu akan merasa terawasi dan bersama untuk memberi pelayanan yang terbaik pada masyarakat, bagaimana mengakses PDB dan dia bisa terlayani dengan baik. Saya kira itu, Mas. Baik, Pak Isa. Saya ke Pak Yuli, kalau dari Dewan Pendidikan Surabaya, Pak Yuli, biar nggak jadi sasaran keluh kesah lagi yang nanti terlalu banyak dari orang tua siswa, apa nih Pak yang disiapkan supaya lancar prosesnya ini nanti? Ya, satu, mari kita sama-sama mencermati, kemudian mengamati juga bagaimana perjalanan sistem penerimaan murid baru ini. Kemudian yang kedua adalah kata kuncinya itu peduli. Selama tidak peduli atau don't care, itu ya sama dengan bohong. Jadi peduli dulu, sehingga peduli, kita terlibat kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, dengan Dewan Pendidikan, dengan masyarakat. Ini harus sama-sama untuk kolaborasi seperti yang disampaikan Pak Isa tadi, bahwa tanpa ada keterikatan ataupun saling kolaborasi dengan masyarakat, ya kita juga akan kesulitan itu. Sehingga satu, kata kuncinya harus peduli. Yang kedua, mari kita
sama-sama kawal ya. Terkait pelayanan insya Allah ya kan, ini sudah banyak sekali posko Mas ya, dan mungkin akan, karena itu sesuai dengan peran dan fungsinya, meningkatkan mutu pendidikan, juga melayani sebaik mungkin, dan itu akan dilakukan nanti tidak hanya pada sistem penerimaan murid baru, tapi selama proses pembelajaran itu tetap ada. Jadi posko-posko itu tetap ada untuk memberikan wawasan, memberikan pencerahan itu tetap ada. Itu dilaksanakan di Dinas Pendidikan maupun di Dewan Pendidikan. Ya, saya tertarik dengan kata peduli dari Pak Yuli, dari Dinas Peduli, dari orang tua siswa juga harus peduli, setidaknya mau memahami dulu alur pendaftarannya akan seperti apa, sistemnya seperti apa, jangan buru-buru panik, jangan buru-buru merasa nggak bisa, karena mungkin sebenarnya kalau dipahami ternyata jalannya mudah gitu ya. Dan tentu saja kepada Bu Ajeng di Komisi D dan juga kawan-kawan di DPRD Surabaya juga kami titip untuk bisa memantau ini supaya bisa lancar sistemnya, dan Surabaya bisa menjadi percontohan lah ya seharusnya untuk pendidikan di Indonesia. Barometer lagi. Harus jadi barometer ya. Baik Pak Yuli, terima kasih untuk waktunya. Bu Ajeng, terima kasih untuk waktunya hari ini, dan juga Pak Isa yang terhubung secara daring. Terima kasih Pak Isa untuk waktu dan ulasannya. Kita jumpa lagi lain waktu, dan juga pemirsa, mudah-mudahan Anda yang memang sedang mendaftarkan anaknya menuju ke jenjang pendidikan berikutnya, terutama di SD dan juga di SMP, bisa lancar prosesnya, diawali dari proses validasi dan hingga nanti pada saat proses pendaftaran. Saya Disa Nugraha, pamit dari Bincang-Bincang, kita jumpa lagi lain waktu. Selamat malam.